Shalom, shalom Elohim brothers and sisters dimanapun berada saat ini. Jumpa lagi dengan saya dalam video kali ini. Selamat menyaksikan dari awal sampai akhir ya. Mohon agar tidak di skip. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi pada video-video berikut ya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Elohim, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang saya kasih di dalam Tuhan. Sekali lagi Roh Kudus mengingatkan saya tentang penglihatan yang saya terima pada minggu lalu ketika di dalam ibadah pujian dan penyembahan di Gunung Kudusnya bersama dengan keluarga ilahi yang saya kasih di dalam Bapak Yahweh, di mana ketika kami di dalam pujian penyembahan di dalam hadiratnya, saya telah mendapat sebuah penglihatan di mana saya diperlihatkan Tuhan Yesus sedang menunggang kuda putih dengan memakai jubah berwarna putih dan berikat pinggang keemasan. Dan saya melihat wajah Tuhan Yesus pada saat itu bersatu dengan wajahnya Pangeran Ilahi. Dan saya melihat rambutnya berwarna golden arah sampai ke sini, dan wajahnya juga memiliki jambang seperti itu. Dan Tuhan Yesus sedang duduk menunggang kuda putih itu sambil memegang sebuah alat seperti pedang, di mana pedang itu berapi dan apinya itu berwarna kebiru-biruan seperti itu. Dan itulah penglihatan singkat saya yang saya terima pada minggu yang lalu ketika di dalam pujian dan penyembahan. Dan saya berdoa bertanya kepada Roh Kudus, meminta pengertian, dan Roh Kudus mengingatkan saya di mana hari-hari ini ramai sekali manusia logika yang menyalahgunakan firman Tuhan, khususnya tentang firman-Nya yang berbicara tentang kuda putih itu. Ada yang membuat penafsiran, pengertian logika mereka sendiri, di mana mereka percaya bahwa penunggang kuda putih itu adalah Mesias palsu, yaitu rohnya Antichrist yang akan muncul di zaman akhir ini. Nah, saudara-saudari yang saya kasih di dalam Tuhan, firman Tuhan itu kudus dan hanya dapat dimengertikan oleh roh hikmatnya di dalam dimensi dan ketepatan yang benar menurut dimensi rohnya. Dan amat disayangkan sekali di mana ramai sekali ahli-ahli Taurat, ahli-ahli Farisi, ahli-ahli logika bermunculan hari-hari ini, di mana mereka mengatakan bahwa Mesias palsu sedang giat bekerja hari-hari ini menunggang kuda putih. Dan bukan sebuah kebetulan apa yang sudah terjadi pada pembukaan Olimpiade di Paris baru-baru ini, di mana mereka telah melakukan satu persembahan ritual penyembahan mereka kepada setan. Dan ketika saya melihat video pembukaan Olimpiade di Paris itu, Roh Kudus memberitahu kepada saya, mereka yang dipakai oleh setan iblis itu, tubuh-tubuh manusia yang dipakai, mereka melakukan penghinaan, mereka melakukan hal-hal yang menyakiti hati Roh Kudus secara terang-terangan. Dan setiap orang yang terlibat itu, termasuklah penyanyi yang terkemuka terkenal sekali, yaitu Celine Dion. Beliau ini memiliki roh setan yang ada dalam dirinya untuk menyuarakan suara seperti penyanyi yang begitu luar biasa suaranya. Kita lihat sendiri di mana malaikat Lucifer itu adalah ketua pujian penyembahan. Demikianlah saat ini setan iblis memakai orang-orang terkenal untuk membuatkan manusia di muka bumi ini memuja-muja mereka, menyembah mereka. Karena itu saudara-saudari yang saya kasih di dalam Tuhan,
marilah kita meminta dengan rendah hati untuk membezakan roh manakah yang berasal dari Tuhan dan mana yang bukan. Mintalah hikmat pengertian daripada Roh Kudus agar kita tidak mudah disesatkan. Seperti mana kata firman Tuhan, mereka yang hanya bersandar kepada pengertian logika mereka sendiri adalah orang-orang yang suka untuk memutarbelitkan kebenaran firman Allah. Karena mereka melihat firman Tuhan itu hanya sebuah fakta, tetapi mereka tidak dapat menyelami firman Tuhan itu di dalam roh dan kebenaran. Karena itu demikianlah kesaksian yang saya mau sampaikan kepada kita semua anak-anak Tuhan. Marilah kita senantiasa berjaga-jaga, berdoa, berpuasa, dan senantiasa berwaspada. Marilah kita tetap terus memiliki roh yang menyala-nyala dan tidak tidur lena. Karena iblis memakai orang-orang yang tidur lena ini. Karena pada saat ini genaplah seperti mana firman Tuhan di dalam Efesus 6 ayat 10 hingga 18. Di mana roh-roh yang ada di udara penghulu-penghulu yang jahat itu sedang berkuat kuasa di muka bumi saat ini. Mereka ada di atas dan di bawah muka bumi ini. Mereka bergiat untuk mencari orang-orang yang buta firman, orang-orang yang tuli untuk mendengar kebenaran, orang-orang yang telanjang tidak mengetahui tentang kebenaran dan bukan pelaku-pelaku firman. Dan lebih parahnya lagi, di mana setan iblis ini memakai orang-orang yang bijak pandai yang tahu akan firman Tuhan dan memanipulasikan firman Allah untuk kepentingan diri dan menjual nama Tuhan Yesus untuk mempromosikan firman Tuhan itu. Karena itu berjaga-jagalah senantiasa, berwaspadalah dan senantiasa peka dan peka. Demikianlah kesaksian yang mau saya sampaikan kepada kita semua. Nama Tuhan dimuliakan, Tuhan Yesus Kristus, sekarang dan sampai selama-lamanya. Dialah Alfa dan Omega. Immanuel, Immanuel, Immanuel.